Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program I'm Talk dengan saya Coach Indra dan juga partner saya. Coach Mario. Wah, sip, nggak kerasa ya Coach Mario ya. Ini Ya. episode yang ketiga nih dari program I'm Talk yang kita baru launching ya Coach Mario ya. Ya, betul. Sebelumnya kita di episode pertama itu rekan-rekan kita sudah ngobrol tentang definisi dari adaptive mindset. Betul ya Coach Mario? Yes, betul. Lalu di episode kedua itu saya dan Coach Mario membahas model dari adaptive mindset yang kami kembangkan di Excellent institusi kami, yaitu tentang CARES, ya. Continuous improvement, agile and flexible, lalu resourceful, emotional intelligent, dan tentang yang terakhir adalah self transformation. Nah, hari ini nih Coach Mario kita mulai kupas ya satu persatu dari CARES ya. Dan kita akan membicarakan di episode ini bagian dari self transformation. Dan kita akan bahas lebih dalam bagian dari self transformation ini. Kita fokus dulu Coach Mario tentang topik perubahan inside out. Nah, ya? Ini menarik nih. Ini menarik nih Coach Mario ya kalau kita bicara tentang perubahan inside out. Kalau ada perubahan inside out, tentu saja ada perubahan outside in. Outside in. Nah, ini dia nih, ini menarik nih. Jadi, nah mungkin sebelum itu, mungkin rekan-rekan ada bertanya, CARES kok kenapa bahasnya mulai dari self transformation kan? Kalau urutannya kan dari C gitu ya, continuous improvement. Nah, kami melihat bahwa self transformation ini menjadi salah satu mungkin poin yang penting untuk kami angkat terlebih dahulu gitu. Jadi terutama setelah memasuki tahun 2020, tahun 2021 ini yang kami melihat yang penting sekali itu lebih ke arah bagaimana pribadi-pribadi, pemilik-pemilik usaha ini bisa mentransformasi dulu dirinya. Dan ketika bicara self itu bisa digambarkan sebagai itu memang pribadi orang per orang, bisa juga per kelompok orang, bisa juga per organisasi, ya kan. Self itu bisa jadi usahanya. Nah, nanti lebih besar lagi masyarakat dan bahkan negara gitu. Nah, jadi kami melihat bahwa self transformation ini penting nih, menjadi satu topik yang kami justru ingin ulas dahulu gitu ya. Dan tadi Coach Indra menyatakan tentang self transformation, yaitu perubahan dengan pendekatan inside out. Nah, boleh nih Coach Indra coba berikan pandangan nih, maksudnya apa nih self transformation dengan pendekatan inside out? Nah, ini seru nih kalau bicara perubahan transformasi inside out, pendekatan inside out ini seru banget ya. Saya ingin memberikan contoh gini, Coach Mario dan rekan-rekan, izinkan saya memberikan analogi. Kalau ada sebuah pohon mangga, ya, ada sebuah pohon mangga, jadi rekan-rekan Anda bayangkan ada sebuah pohon mangga, lalu ada buah mangganya. Ya, ada sebuah pohon, lalu ada buah mangganya. Nah, buah mangga ini kan result. Buah mangga ini kan hasil dari pohon mangga. Ya, nah, sebenarnya kalau kita ulas, kalau kita kupas lagi, apa yang membuat pohon mangga ini bisa berbuah mangga? Pohon dan buah mangga, daun mangga, itu terlihat, sesuatu yang terlihat di luar. Tetapi ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi menentukan hasil kualitas buah mangga. Nah, apa itu yang tidak terlihat adalah akar dari pohon mangga. Akar pohon mangga itu sangat menentukan kualitas buah mangga. Saya tidak mengatakan hanya satu-satunya yang menentukan kualitas buah mangga, tetapi akar merupakan salah satu penentu utama. Karena apa? Akar itu yang mendapatkan sari-sari makanan yang akan membuat pohon mangga itu hidup dengan baik pertumbuhannya. Betul ya, Coach Mario dan rekan-rekan? Nah, betul. Pendekatan inside out sama seperti analogi saya. Kalau kita sebagai pemilik bisnis ingin merubah bisnis kita, ingin membuat organisasi bisnis kita semakin maju, semakin profit, pada saat sebuah perusahaan semakin maju, semakin profit, organisasi bisnisnya semakin besar, itu adalah sesuatu yang terlihat di luar. Nah, tetapi apa yang membuat situasi yang terlihat di luar itu bisa bagus? Nah, ada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu cara berpikir, cara mengelola perasaan dari pemilik usaha dan dari seluruh tim.
Nah, ini yang saya maksud dengan perubahan inside out. Perubahan inside out itu adalah merubah yang terlihat dengan merubah yang tidak terlihat. Seperti itu, Coach Mario. Yes, yes. Wah, keren ya, perubahan inside out. Nah, kalau dalam konteksnya pemilik usaha nih, atau dalam usaha, ini gimana? Kalau dari pandang Coach Indra, apa sih kalau gitu, kan kalau tadi pohon akar, gitu kan? Nah, tapi kalau kita bicara dari usaha, tapi kita tarik dulu nih ke pribadi, ya kan? Ya. Mulai dari pribadi-pribadinya dulu. Sebenarnya kalau gitu, kalau tadi pohon akar, kalau orang ini apa nih berarti? Nah, ada 4 yang penting. Ada 4 yang penting. Yang pertama itu adalah proses berpikirnya, aktivitas kognitifnya. Proses berpikir ini terkait merespon terhadap situasi, merespon terhadap sebuah keadaan, merespon terhadap sebuah kejadian. Pada saat seseorang bisa melakukan proses berpikir dengan baik untuk merespon sebuah situasi, maka dia akan bisa mendapatkan banyak alternatif solusi. Tetapi bagi seseorang yang dia selalu melakukan merespon terhadap situasi dengan proses refleks tanpa melalui proses berpikir, maka dia kemungkinan besar tidak bisa menemukan banyak solusi. Nah, itu perbedaannya. Jadi, apa yang tidak terlihat yang pertama adalah cara berpikir, proses berpikirnya. Nah, lalu yang kedua apa? Apa yang dipikirkan itu akan memicu perasaan tertentu. Nah, berarti faktor yang kedua itu adalah bagaimana perasaannya. Karena apa yang dipikirkan itu akan menentukan perasaan. Nah, sekarang perasaan itu akan memicu apa? Perasaan itu akan memicu apa yang diucapkan dan apa yang akan dilakukan. Nah, berarti pada saat seseorang kita amati ucapan-ucapannya, selalu ucapan-ucapan yang menggambarkan seseorang yang tidak optimis, maka kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam pikirannya, apa yang terjadi di dalam benaknya. Lalu apa yang dirasakan pada saat seseorang banyak sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau kita maknai, kalimat-kalimat tersebut menunjukkan kalimat yang tidak optimis. Wah, susah nih. 2020 saya usahanya payah banget. 2021 lebih payah lagi. Saya nggak yakin. Nah, itu kalimat-kalimat yang terucap seperti itu menunjukkan seseorang yang tidak optimis. Tetapi ada seorang pengusaha yang mengatakan 2020 saya banyak belajar, yaitu pelajaran yang berharga sekali dan saya sudah ketemu kuncinya, saya sudah ketemu solusinya. Tinggal 2021 saya akan melakukan akselerasi dari pembelajaran saya di tahun 2020. Tuh, feel-nya beda banget ya orang yang optimis. Ya. Nah, lalu apa? Apa yang diucapkan sudah pasti. Kalau tadi pengusaha yang mengatakan, oke, saya sudah belajar banyak di tahun 2020 dan 2021 saya akan melakukan akselerasi. Pasti dia akan action yang terukur. Nah, jadi ada 4 hal, Coach Mario. Cara berpikir akan menentukan perasaan akan menentukan apa yang diucapkan, lalu apa yang diucapkan akan menentukan apa yang dilakukan. Dan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan akan menentukan hasil akhir. Begitu. Itu yang saya maksud dengan akar. Sesuatu yang tidak terlihat, yang akan menentukan sesuatu yang terlihat, Coach Mario. Yes. Wow, ini menarik. Jadi tadi saya waktu di awal saya sempat sampaikan bahwa organisasi dimulai dari individunya gitu kan. Dan ini kita dari apa yang disampaikan Coach Indra tadi, ya kalau saya bisa tarik benar-benar gitu, ada relevansinya gitu ya. Kalau Anda perhatikan gitu ya, organisasi perusahaan-perusahaan lah, usaha, kalau saya bilang organisasi, gampangnya bilang perusahaan. Kalau kita perhatikan perusahaan-perusahaan itu yang memang memiliki individu-individu yang sehat gitu yang seperti Coach Indra sampaikan, itu kelihatan tuh dari perusahaannya. Kita dapati beberapa perusahaan yang besar, kalau nasional saya sebut mereknya pasti pada tahu gitu ya, bahwa yang pertama-tama memang dia karena individu-individu belajar berpikir yang memang diarahkan untuk yuk kita pikir solusi. Yuk kita ketika menghadapi suatu masalah kita selalu brainstorm mengenai solusi. Bukan kita sibuk menyalahkan, bukan kita sibuk mencari mencari sumbernya atau mencari hanya membicarakan masalahnya.
Ya. Tetapi ayo pikirkan bagaimana solusinya. Dan itu kelihatan dalam organisasinya, dalam dalam beda tuh. Jadi mereka ketika mereka menemukan masalah yang sulit, yang mereka lakukan apa? Mereka langsung membentuk task force, gugus tugas, tim gitu loh, untuk membicarakan ini bagaimana apa yang harus dilakukan. Dibagi tim-tim kecil. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, kemudian begitu tim-tim kecil, yang perlu dijaga apa? Tadi bagus tuh ya, perasaan, ya kan, membangun perasaan. Mood-nya dijaga agar apa? Optimis. Mood-nya timnya tetap apa excited, timnya selalu di apa karena mereka sudah dipecah, dibentuk jadi tim-tim kecil gitu. Yang muncul adalah perasaan bahwa kita bisa lewati loh masalah ini. Kenapa? Masa sih 40, 100, 200 orang berpikir nggak bisa menemukan solusi gitu kan. Jadi ini mood-nya bisa jadi terjaga gitu dengan baik. Ditambah lagi dengan asupan gitu kan, asupan optimisme dari puncak pimpinannya, dari manajemen. Nah, ini menarik. Manajemennya sebetulnya yang dia lakukan tuh bukan dia mikirin loh solusinya. Ini menarik. Timnya yang mikirin semua, manajemennya cuma apa? Memberikan ruang. Silahkan kalian boleh berpikir, silahkan kalian keluarkan ide terbaik. Saya pasti dukung. Wow, dia cuma ngomong gitu. Terus juga apa? Dia juga memberikan, ayo, kamu pasti bisa. Saya percaya sama kemampuan kalian. Kalau kita pikir-pikir, ini bosnya berarti apa dia motivator gitu ya, nggak punya pemikiran gitu. Tapi justru di situ peran pemimpinnya. Nah, jadi optimis kan, mood-nya terjaga optimis, dan ketika itu terjadi, waktu sampai tadi tuh keucapan, artinya apa? Apa yang mereka keluarkan kepada customer mereka, apa yang mereka keluarkan kepada publik, apa yang mereka keluarkan kepada karyawan, apa yang mereka keluarkan kepada masyarakat, itu tercermin gitu loh, bahwa produk-produk yang dikeluarkan gitu ya, bahasa iklannya, kemudian juga bahasa komunikasinya kepada masyarakat itu orang nangkepnya beda. Kok ini company-nya kayaknya positif banget ya. Saya kok kayaknya pengen beli produknya, saya pengen merasakan gitu ya, feel itu gitu. Dan pada akhirnya terbentuk tercermin dari apa? Ya tindakannya. Ketika muncul, ketika sampai ke customer, bagaimana cara melayani customer? Melayani customer, siapapun dari top pimpinan sampai ke bawah melayaninya dengan baik, melayani dengan ramah, dengan senyum, dengan sopan, memperlakukan setiap orang itu terhormat. Wow, itu keren banget tuh. Ya, kalau saya udah cerita gini, Anda punya gambaran lah ya, siapa tuh yang dari top pimpinan sampai satpamnya, pembawaannya begitu gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini menarik sekali. Jadi dari organisasi bisa lihat dari individu gitu ya. Wow, menarik. Keren. Berarti Coach Mario, apa yang tadi saya sharingkan mengenai pendekatan inside out dari pengalaman Coach Mario selama ini memberikan coaching kepada pemilik bisnis, itu betul ya? Confirm ya? Wah, itu sangat-sangat betul, Coach Indra. Dan ini tantangannya sebetulnya. Karena, tantangannya. Kenapa? Karena banyak perusahaan, banyak owner, ketika lihat begitu, dia ngomong gini, saya juga mau begitu. Gitu kan. Tetapi selalu ngomongnya begini, tapi kan beda. Saya nggak punya kemampuan seperti mereka. Saya nggak bisa punya orang yang seperti mereka. Nah, mereka suka ya gitu, melemparkan bahwa ini semua terjadi di luar wewenang saya. Berarti outside in, gitu kan berpikirnya. Benar. Padahal harusnya inside out, begitu kali ya, Coach Indra ya? Ya, kalau pendekatan outside in itu adalah pendekatan yang merubah di luar, dia merubah, misalnya merubah SOP-nya, dia mengatur kembali organisasi bisnisnya, memang terjadi perubahan. Tetapi perubahan itu pertanyaannya kan akan berlangsung dalam jangka waktu panjang atau tidak. Nah, tetapi kalau misalnya yang dirubah itu adalah yang di dalam, inside, ya, itu akan bertahan lama. Nah, contohnya lah buah mangga nih, buah mangga yang sudah berbuah, sebenarnya buahnya yang dipanen ini belum matang pohon tuh. Ada istilah matang pohon sama matang reman ya katanya. Nah, bisa sih buah mangganya jadi manis ya. Ya, tetapi bukan asli dari pohon gitu. Matangnya bukan matang pohon, makanya secara harga kalau kita beli di supermarket itu ada tuh Coach Mario dan rekan-rekan, mangga matang pohon dan mangga yang tidak matang pohon tuh. Nah, bedanya di mana? Yang satu matang betul-betul di pohon, yang satu matang ya setelah dipetik lalu dilakukan treatment tertentu. Nah, sama kalau seseorang melakukan pendekatan perubahan outside in, berarti yang dirubah itu yang di luar. Tetapi kalau cara berpikirnya tidak berubah, cara mengelola perasaannya juga tidak bertumbuh, dan ucapan-ucapannya yang akan dikatakan ya tetap akan sama, dan juga perilakunya pasti
Karena perilaku itu hasil dari apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh seseorang. Begitu, Coach Mario. Yes. Wow, keren. Yes, yes. Nah, ini jadi pelajaran nih ya, penting bagi kita, di mana kita sudah membahas tentang self-transformation yang berbicara tentang perubahan dengan pendekatan inside out. Nah, ini jadi bagi rekan-rekan, jangan sampai ketinggalan seri-seri berikutnya kita akan bicara, dan ini baru satu poin ya Pak ya, Coach Indra, dari self-transformation. Ada 4 poin lagi dari total 5 poin mengenai self-transformation yang kita akan kupas lebih mendalam di video-video berikutnya. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas nih self-transformation terkait belief, terkait value, terkait identity, yang mana terkait juga experience. Ini termasuk semua hal yang akan mempengaruhi cara berpikir, cara merespons seseorang terhadap sebuah situasi. Ini menarik banget, Coach Mario. Jadi rekan-rekan, pastikan Anda ikuti terus channel dari kami, ya. Anda juga bisa subscribe, Anda juga bisa bagikan kepada rekan-rekan yang lain kalau Anda merasakan Anda ingin berbagi dan Anda merasakan ada manfaat dari sharing-sharing kami. Jadi begitu ya, Coach Mario. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Episode kali ini kita sudah membahas mengenai self-transformation dan kita mengupas tentang perubahan inside out. Oke, Coach Mario, sampai jumpa rekan-rekan. Semakin bertumbuh, semakin berdaya, semakin berdampak. Oke, Coach Mario, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.